menuliskan fastabiqul khairat wasari'u ilal a'mal khairat. Artinya fastabiqul khairat, bersegeralah dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Waktu muda sebelum tua. Jadi sewaktu kita masih sigar, waktu masih mata belum kaur, telinga masih awas, kita fungsikan datang ke majelis-majelis taklim untuk guna mengkaji tentang ilmu-ilmu yang difardukan. Kemudian Jadwal Mahmud pulang sendiri dan waktu sehat sebelum sakit, dan tabul waktu sehat sebelum sudah rasanya deh. Cuma dapat pada ulangi ya kalau. Iya, dilakukan di sini. Kalau sudah garing lalu ngalih hendak turun. Guru, turunan kah? Aku kemarin pingin kan. Ini kan bertongkat jadi artinya apa? Betis katuran. Mau kati barang tadi nak banyak benar. Katuran betis mana pakai di info. Iya. Kena kasih tuan ibu-ibu kan. Melihat bangun pindah nanya mereka. Dari mana lagi? Di Jalan Jakarta. Oh, yang jauh pada Semarang. Iya, yang Jakarta Pak. Perumahan. Perumahan Kupri. Habib apa kah? Habib siapa? Oh, teman kopi di Lobako. Tahu kan sering ke sana. Ya, tahu kalau masih hanya raja situ. Coba bila ya masuk kasih tukang di perumahan Kupri juga. Makanya gini lah sering ke sana. Kira situan kita. Insyaallah malam Sabtu di situ pulang. Kata di Lubako lagi. Oh, jadi wadah buru aja sudah lah. Nyaman sudah. Biar kalau kosong-kosong. Misalnya ada berbagai tuan ulun di rumah ulun gawa. Ada bisa ulun di rumah ulun gawa gitu. Jadi apa dia yang di sini nih? Berarti Di Lubako. tapi minggu ini Pak malam Isok masih malam Sabtu masih di Lubako desa sementara ini kuataran bubuhannya ini nah. 2 minggu. Kan ada Haji Sarudin dah. Haji Sarudin, ada Bapak Askal, aku kena hanya kalau ada ulun nak pulang. Udah biar lagi Nang di badan ulun saya dapat pinjaman turunan. sendiri ya. Sampai ada roti setelah perempatan Lobau kan masih terus rumah. Terus Jalan Jakarta Iya, Bang. iya. Tapi udah kayaknya tahu mau macam kayaknya. tapi jadi malam Sabtu itu guru tuh. Rencana lo malam Sabtu ada ulun lagi kena. Kainannya tuh. Kan ini belum simpun lagi. Iya, masih dua. Perlu nukar panci. Ayo, kayaknya kita manggil kita pulang. Kemudian disini mati tanpa waktu lapang sebelum sibuk. Nah, waktu lapang sebelum kita sibuk gunakan. Sudah sibuk karena apakah ada turun? Aku lagi berjualan di Anu. Mati tanpa diduga-duga. Jadi disini sebelum mati tanpa diduga-duga, fungsikan waktu kita untuk beramal beribadah. Terlebih khusus lagi untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian Guru Mahmud menuliskan lagi sini, ilallahi marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Dapat tak udah? Dapat. Dapat. Sudah dikasih Acil. Ilallahi marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Kepada Allah Subhanahu wa taala kamu kembali semua. Ilallahi marji'ukum jami'a. Semuanya kita kembali kepada Allah. Maka Allah akan memberikan tahu dengan apa sahaja yang kamu perselisihkan. Semua amal kebaikan tersebut menjadi bekal ke alam akhirat. Jadi kita amal kebaikan itu semuanya menjadi sanggup bekal untuk sampai ke negeri akhirat. Karena kita ini akan kembali kepada Allah semuaan. Maksud kembali itu dipertanggungjawabkan amanah kita ini lah. Allah Ta'ala beri biji mata untuk melihat, Allah beri lubang telinga untuk mendengar, Allah Ta'ala beri lisan kita untuk berkata syukur, mengucap tasbih, mengatakan zikir, mengucap salawat. Itu juga menjadi tanggung jawab kalian semuanya di alam akhirat dan menjadi bekal bagi kita. Misalkan kita memberi bekal, macam bekal apa? Wajar Nabi Ibrahim, hai Muhammad, di ketika sini Isra Mi'raj, sampaikan kepada umatmu salamku, bahwasanya sampaikan ke umatmu hai Muhammad, tanah surga itu sangat subur. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Nabi Ibrahim,
maka apa tanamannya untuk menanam di kebun surga? Ujar Nabi Ibrahim, sampaikan ke umatmu, barang siapa yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, per kalimat tersebut menjadi ke kebun-kebun pepohonan buah-buahan di dalam surga. Nah itu. Jadi dari kita rancak membaca itu memperbanyak kebun kita di dalam surga. Kemudian Rasulullah Muhammad di sini mengatakan, qala ta'ala wa tazawwadu fa innal khaira zadi taqwa. Bikinlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal ke alam akhirat adalah takwa. Allah mendengar dari yang dilakukan. Jadi takwa yang paling hebat sang di akhirat itu. Sifat rasa tunduk takut atas kemurkaan Allah Ta'ala. Takwa ini dalam artian apa? Menjunjung tinggi yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Itu ada sepaling baik bekal untuk menuju negeri akhirat adalah takwa. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, takwa terbagi kepada dua. Nah, jadi membeli takwa terbagi dua. Takwa zahir, kedua takwa batin. Takwa zahir dan takwa batin. Nanggasan sang ke akhiratnya tadi nih, ketakwaan tadi ada dua soalnya. Jalan yang zahir takwanya ada, jalan yang batin ada juga. Pertama takwa zahir. Takwa zahir ialah al-a'malu salihat tata'allaqu bi harakatil a'dha wa qawli bil lisan. Takwa zahir ialah amal-amal saleh yang berkaitan dengan gerakan anggota badan dan berhubungan dengan yang dibaca. Apakah itu membaca Al-Quran dan tasbih, atau beristighfar dan bersalawat kepada Nabi, atau memberi sedekah kepada sesama, atau juga menolong dan membantu dengan tenaga kepada sesama. Jadi memang perintah baca deh. Jadi di situ tuh takwa secara jahir, gerak harakatul badan, gerak awak, kayak sembahyang sunat, doa. Misalnya sunat duha rakaat ini dari Ta'ala Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu takwa katanya. Menjunjung perintah. Atau membaca tasbih Subhanal Malikil Quddus misalnya, atau Subhanallahil Aliyyil Azim, macam-macam tasbih. Membaca tasbih atau membaca salawat itu namanya takwa secara zahir. Atau bersedekah, atau membantu orang dengan tenaga dan pikiran sama. Yang kedua, takwa batin. Kalau takwa zahir berarti orang takwa naik sudah dia namun tidak takwa dan berkaitan dengan anggota badan itu jasad sama akhirat juga. Yang kedua takwa batin. Takwa batin apa artinya? Jazul Mahmud, yaitu al-a'malus shalihat tata'allaqu bil iman wal yaqin. Betul kan? Anu anaknya sendirian. Oh, nggih. Nanti ada perluan. Nanti insya Allah malam Jumat. Nggih. Mari. Yang saya punya dilatih mesin. Nggih, hati-hati lah pula. Apa naik motor kah? Bawa motor tadi. Oh, nggih. Pelan-pelan aja dulu. Ada desean TE. Dewean nggih. Enggak kompor. Apa-apa insyaallah. Nggih. Dewe aneh mau bantu anaknya. Iya, anaknya Monggo. Sing pertama tenang atas soalnya. Pertama takwa zahir, nah kedua tadi. Sing loro itu takwa batin. Ya benar. Yang kedua takwa batin. Al-a'malus shalih. Iya. Tata'allaqu bil iman wal yaqin wal mahsusat wal afkar. Takwa batin ialah amal-amal saleh yang berkaitan, berkaitan atau bertalian dengan masalah keimanan dan keyakinan, dan berhubungan juga dengan masalah perasaan dan pandangan dan masalah musyahadah. Kemudian
itu apa anunya? Nah, tolong teksnya. Iya. Dan gue nah ampun demi sini. Gue jangan pun pian dan gue. Iya. Perasaan dan pandangan. Iya, aku jangan ini. Ada yang salah ketik orang. Perasaan demi pandangan dan pandangan dan masalah musyahadah. Jadi takwa secara batin ini yaitu dengan cara zauq perasaan kita atau pandangan kita, pandangan batin kita, penyaksian batin kita. Orang kan tahu kalau kita lagi melaksanakan takwa, contohnya. Nah orang lihat kopi ini kopi juga, tapi bagi nama memakai takwa batin, batinnya sini menyaksikan. Aku bersaksi bahwasanya wujud banyu kopi ini adalah kebesaran dari Tuhan. Nah itu dah. Tanpa kebesaran dari Tuhanku, manalah mungkin banyu kopi ini ada hadir di hadapan. Melihat kita tidaklah mungkin seacil raudah bergeretek hatinya melakukan kopi guru tanpa afal Tuhanku juga. Sinang maullah pula ikhlas lillahi ta'ala. Itu jalan takwa nang ada huruf ada suara. Karena itu namanya musyahadah. Menyaksikan bahwasanya bentuk kekuasaan Allah Ta'ala itu selalu hadir di sekitar kita, cuma kita kadang menyadari. Nah itu. Jadi takwa nang jungkang ruwat, takwa jungkang ruwat adalah artinya nang sumbayang, batasbih, bersedekah itu tuh takwa jahir. Tapi kalau takwa batin ini kaitannya mengenai masalah perasaan, penyaksian dan pandangan. Tanpa huruf, tanpa suara, hanya dengan secara kebatinan kita. Ya, kalau kita misalkan lah melihat lambaian daun-daun atau diri kita ini kita rasakan orang lah. Yang tadinya kuning guring bangun guring pulang. Artinya dimatikan Tuhan, hidup akan pulang. Habis hidup dimatikan pulang. Karena tidur itu apa? Saudara kematian. Jangan lupa kenapa kita berpikir, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku pulang. Ba'dama amatana, dan setelah mematikan aku, wa ilaihin nusur, dan kepada Dia ya Allah kami akan kembali. Lalu itu apa? Maka kalimatnya ahyana, menghidupkanku, maka kita masih hidup dalam keadaan guring. Artinya mati secara makna. Artinya orang guring itu kayak mati. Sepintar-pintarnya orang di ketika guring tak lihat dua kata tambahan dua berapa tuh orang menjawab. Buktinya hanya kawannya kematian. Setajam-tajamnya pandangannya waktu kada guring. Awas bener matanya. Saat ini duitnya berapa? Anak duitnya. Ada mahiran nih orang guring dah. Nah, artinya apa di situ? Nang ianya takwa secara batin juga. Karena takwa secara zahir ini rentan karena masalah apa? Pertama ria. Takwa secara zahirnya bisa hancur pahalanya karena bisa ria. Kita lihat orang. Terkadang bisa takabur, merasa bangga diri, sombong, ujub. Terkadang bisa sum'ah. Nah, bilanya kawan dari itu Quran kayak ada office kata kawan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kalau mau baik-baik kan sum'ah itu takwa najir. Kadang-kadang bahkan bisa kerancakan, bisa rusak pahala gara-gara diserang penyakit batin. Jadi ria, sum'ah, takabur, ujub dan lain sebagainya. Berbeda dengan takwa secara batin. Takwa secara batin itu apa? Nanti riakan hurufnya ada, bunyinya ada. Apa nanti riakan? Kalau sambil bertatap nah, melihatnya kuasa Tuhanku menggerakkan tanganku. Hanya lewat
kalau tanpa digerakkan Tuhan itu tanganku ini tak diam, tak ada kau bergerak lagi aku kuasa pian wahai padirun wahai zat nama kuasa. Itu takwa secara batin musahadah tentang diri. Kada ada jalan riaknya, jalan mana enggak riak. Cari apa kalau kan jalan riaknya jalan mana? Huruf kada ada, suara kada ada. Kau lah enggak riak biang. Tidak kau enggak. Nah, mana diri akan bunyinya kada ada, balangnya kada ada, hurufnya kada ada. Karena itu pikiran akal yang bermain. Akhirnya itu menjadi tafakkur sa'atin, bertafakkur sesaat saja, memikirkan kebesaran Allah Ta'ala sebentar saja. Khairun min alfi syahidin, ada lebih baik daripada 1000 orang mati syahid, ada juga riwayatnya. Dan lebih baik daripada 1000 rakaat, ada juga. Bahkan ada juga mengatakan khairun min alfi sanatin, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, ada juga mengatakan riwayatnya. Satu makna aja. Kalau secara takwa secara zahir kita mencucikan pakaian laki itu, setiap tetes daripada pakaian itu tadi, air tadi menjadi malaikat nang istighfarkan kita secara zahir. Secara batin itu dasar sawa kita ada lebih utama mengganang memikirkan kuasa Tuhan yang terjadi pada diri kita. Nah, berarti itu. Malaikat mek. Akan ini karena mau berjalan ke belakang lah, mau berjalan langsung. Kontrol. Ini apa? Zikirnya la ilaha illallah, tidak ada yang menggerakkan aku kepada Allah. Masih kalian tahu tidak? Libur ini. Hah? Libur. Libur kan? Jalan. Ya, perlu juga kan. Berarti ke loko pinanang di sampang orang pinggir jalan terus. Pas kali ini bukan meeting. Biasanya sih orang juga. Ayo kamu dicoba nanti. Itu biasanya dicoba tenangan no, masalah kebatinan. Ada bedanya nang ini kata bang. Bila kata no ambil batu buka lah. Tak kita gitu. Ini. Ambil jurus terakhir lagi, kasar ibu. Pandang musyahadah. Tadi kita katakan. Allah Subhanahu wa taala sami'an mendengar, walaupun amal saleh dilakukan di malam yang gelap, di tempat yang sepi, sendirian dalam kamar, mengetahui apa yang ada dalam diri, mengetahui isi hati. Jadi sifat sami'annya Allah Ta'ala, zat Tuhan kita yang maha esa ini mendengar, walaupun kita berdiam di kamar surangan, walaupun di tengah pahumaan, walaupun di manakah kita, bahkan di dalam hati kita tuh berzikir, kadang diketahui orang, tetap sami'an Allah Ta'ala, tetap mendengar. Nah, kita tahu jahilnya berdiam mendengarnya. Hati kita misalnya mana? Allah, 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 Allah. Jadi hati kita nih tahu. Hu. Atau hati kita misalnya ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Atau ya Rabbana, ya Rabbana. Hati kita tuh misalnya berzikir kita mendengar Allah Ta'ala, sami'an Allah Ta'ala, mendengar Allah Ta'ala. Kayak apapun kita menyembunyikan kebaikan kita, zikir kita, ketakwaan kita tetap dilihat, apa didengar oleh Allah Ta'ala. Nah itulah untungnya kita selaku hamba Allah, walaupun bentuk zikir kita tidak secara lisan, hanya sekadar isyarat dalam hati saja, tetap didengar oleh Allah Ta'ala, tetap dinilai, bahkan lebih utama ujar Nabi, afdalul zikri zikrul khafi. Zikir yang paling hebat itu zikir yang tersamar, yang tersembunyi. Kenapa ajar sahabat wahai Rasulullah zikir yang tersamar paling hebat? Karena ajar Nabi tidak bisa diganggu oleh syaitan dan tidak bisa diketahui oleh malaikat. Malaikat kada tahu, syaitan kada tahu. Nah, palanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Awal malaikat kanan kiri kada kompak mencatat, syaitan kada kompak mengganggu, yaitu zikir yang tersamar, yakni cara musyahadahnya, zauqiyahnya tadi
dan pandangannya tadi, perasaannya tadi selalu memikirkan, selalu merasakan anugerah Allah Ta'ala setiap detiknya pada wujud dirinya dan yang sekitarnya, khususnya dirinya dahulu. Apalagi beristighraq, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, diriku ini semata-mata, jasadku, rohku ini tiada lain bersumber terbitnya daripada makhluk yang paling agung, yakni daripada nur baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini kada hakun, baik secara roh kada hakun, rohnya hatinya dipakainya menyimpan ria, sum'ah, takabur, ujub, kada hakun disimpannya. Jasadnya pula kada hakun dipakainya mabuk-mabukan, kada hakun dipakainya berzina, kada hakun dipakainya macam-macam daripada sifat-sifat kemaksiatan. Itulah tadi takwa segala jahil dan batin. Dengan sifat sami'annya Allah Ta'ala, maha mendengarnya Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita mengenal Tuhan kita yang bernama Allah, yang bersifat sami'an ini, yang maha mendengar, maka baik lisan kita maupun kalbu kita, hati kita, selalu setiap hari itu diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu mengingat akan kebesarannya dan menyebut namanya. Nah, walaupun satu mat, misalnya kita tahu melatih badian, satu mat pegang misalnya orang nadi kan, atau dada pegang, atau orang nadi misalnya, nah, empat setiap detaknya benar Allah, 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 atau hu lawas kawasan tuh banyak yang mengikuti jalan surangannya, dia sampai ke terbawa ke mati. Akhirnya dilihat orang kita tatawa gahak-gahak, hati kita berzikir. Ada kan kita punya ada latih dia. Jadi misalnya kita tuh waktu di nerangan, di malam atau di kamar, baru dulu. Mau umpati kita titik nabi kita sebenarnya hilang supaya jurang tuh mau umpati kutub jarak ini hu dan atau Allah akhirnya terus kawasan tuh jalan sorangannya muntung kita buat pandir biasa, hati tetap menang itu ada karena kemahiran walaupun muntung mana ke pasar aku berkirim bawang 2 kilo, hatinya tuh masih walaupun lisannya bukan di dunia, tapi hatinya masih latihan. Jadi meniat untuk sembahyang tuh jangan berdiri dahulu, berduduk biasa. Dipikir. Cuma apa ngarannya tuh? Karena ini tadi kisah takwa batin itu kan ada kelihatan di jahir, termasuk di ilat kita, di lisan kita. Batin, zikir batin tuh zikir hati. Ya nah misalnya latihan paling mana umpati tunjuk nanti. Nah, kenapa yang ketujuh? Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Misalnya, atau Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Banyak aja asmaul husna tuh. Anda hu, atau Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Dan Ya Nur bandang banget. Ya Nur asma Allah. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Nah, itu tuh apa? An-Nur. Itu zikir juga asma Allah Ta'ala juga, nama Allah Ta'ala juga atau huwa nur antan nur ya haq misalnya bisa juga antal haq latih saja di hati. Cuma yang diajarkan badar di kitab-kitab Abu Ya Mahmud itu lihat kalimatnya ya Allah atau Allah itu Allah. Karena itu kalimat talqin, la ilaha illallah. Kadang la ilaha illa rahman, kadang la ilaha illa rahim, kadang la ilaha illa al-qayyum, la ilaha illa samad. Kadang itu la ilaha illallah itu nama yang paling agung sudah. Allah latih saja. Karena kan sambil mengupas bawang itu dalamnya. Allah sambil mengolah apa namanya tuh lupis Allah kadang-kadang ingat gue ingat akan pulang Allah terus ada di muntung di sana aman di muntung kada yang kena alim benar ini kan serba salah pulang
Nah intinya antara aku dan Tuhan aja yang tahu. Nah gitu aja. Apakah anaknya? Banyak aja kalimatnya yang kita tahu. Cuman itu mau dilatih. Dilatih akhirnya tim pandir dunia pun kadang meninggal zikir. Asal terlatih. Walaupun pandir dunia. Berapa tadi pagi berjualan ya? Dua lembar kali udah namanya hotel. Padahal di situ tuh ada meninggal zikir selalu ada. Nah ini di setiap nadinya, di setiap aliran darahnya. Kayaknya tuh tak pakaiannya, makanya sekurang-kurangnya menggala dilatih kita tuh tujuannya apa melatih tadi habis sembahyang kandungannya. Duduk bareng nong satu mat, gunakan zikir batin tadi menggala dilatih kita biasa harus dilatih di 5 menit, 10 menit. Akhirnya ia bisa tatangi serangan. Oh, napanya nanti serangan. Padahal orang berzikir kalau ini menyebut asma Tuhannya bagai salah hati. Wallahu a'lam bishawab lah. Kayaknya kita sambung pulang di malam Jumat berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah ketika wafat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah jadikan anak cucu kita, suami-suami kita menjadi suami yang saleh, anak-anak kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga Allah kumpulkan kelak kita di yaumil qiyamah dengan para kekasih-kekasih Allah, wabil khusus kepada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, terkumpul dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, terkumpul dengan Sayyidah Aisyah Ar-Riyadha, terkumpul dengan Sayyidah Siti Maryam, dan juga Siti Asiyah, dan juga terkumpul dengan Siti Masyiqah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan oleh Allah dengan seorang waliyah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.